Ada yang setiap tahun mengeluhkan hal yang sama. Gajinya masih segitu. Hidupnya masih begitu. Masalahnya masih itu-itu juga. Tapi ketika diperhatikan lebih dekat, ada satu hal yang tidak berubah. Cara berpikirnya. Ia masih menunggu keadaan membaik. Masih menunggu kesempatan datang. Masih menunggu orang lain mengerti. Masih menunggu hidup terasa lebih adil. Seolah-olah perubahan akan datang dari luar dirinya. Padahal hampir semua perubahan besar dalam hidup dimulai ketika seseorang berhenti menunggu. Ketika gagal, banyak orang langsung mencari penjelasan. Ekonomi sedang sulit. Lingkungan tidak mendukung. Orang lain lebih beruntung. Waktunya belum tepat. Sebagian mungkin benar. Tapi ada perbedaan besar antara memahami keadaan dan bersembunyi di balik keadaan. Karena penjelasan tidak selalu menghasilkan kemajuan. Kadang penjelasan hanya membuat kita merasa lebih nyaman dengan kondisi yang sama. Waktu kecil, banyak masalah selesai karena bantuan orang lain. Orang tua membantu. Guru membantu. Orang yang lebih dewasa membantu. Lalu kita tumbuh besar. Tapi sebagian orang tetap membawa pola yang sama. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, mereka tetap mencari seseorang untuk disalahkan. Atau seseorang untuk menyelamatkan mereka. Bos yang lebih baik. Pasangan yang lebih baik. Teman yang lebih baik. Lingkungan yang lebih baik. Padahal tidak ada orang yang bisa menjalani hidupmu untukmu. Banyak keputusan tidak dibuat berdasarkan apa yang benar. Tapi berdasarkan bagaimana reaksi orang lain. Takut dikritik. Takut dianggap gagal. Takut dianggap aneh. Akibatnya, hidup berubah menjadi pertunjukan. Bukan proses bertumbuh. Karena terlalu banyak energi digunakan untuk mengatur kesan. Terlalu sedikit energi digunakan untuk memperbaiki diri. Ini kenyataan yang tidak menyenangkan. Ada orang yang mendapat peluang lebih besar. Ada orang yang memulai lebih depan. Ada orang yang memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Tapi hidup tidak pernah meminta kita menyetujui kenyataan itu. Hidup hanya meminta kita memutuskan apa yang akan dilakukan setelah mengetahuinya. Karena marah pada kenyataan tidak membuat kenyataan berubah. Menunggu terasa nyaman. Karena selama menunggu, kita tidak perlu mengambil risiko. Tidak perlu mencoba. Tidak perlu gagal. Tidak perlu menghadapi kemungkinan bahwa usaha kita ternyata tidak berhasil. Masalahnya, hidup jarang berubah saat seseorang hanya menunggu. Banyak orang mengira mereka sedang berhati-hati. Padahal sebenarnya mereka hanya menunda. Tanda seseorang mulai dewasa bukan ketika semua masalahnya selesai. Bukan juga ketika hidupnya sudah sempurna. Tapi ketika ia berhenti menjadikan keadaan sebagai pusat dari semua penjelasan. Ia mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dari posisi sekarang? Bukan. Kenapa hidupku seperti ini? Karena dua pertanyaan itu menghasilkan arah yang berbeda. Yang satu menghasilkan tindakan. Yang satu lagi sering berhenti sebagai keluhan. Tidak semua orang yang bertambah umur ikut bertambah dewasa. Karena kedewasaan bukan soal usia. Kedewasaan adalah saat seseorang berhenti menunggu dunia berubah lebih dulu. Berhenti berharap ada orang yang datang menyelamatkan hidupnya. Berhenti menjadikan keadaan sebagai alasan utama. Dan mulai menerima satu hal sederhana. Tidak semua hal bisa dikendalikan. Tapi selalu ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dan biasanya, hidup mulai bergerak ketika perhatian kita berpindah dari apa yang tidak bisa diubah menuju apa yang bisa dikerjakan hari ini.